Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin, azakumullah. Ya, sebelum saya mulai kajian, saya perlu sekedar mengingatkan, ada sunnah yang harusnya kita lakukan setiap nama Nabi Muhammad SAW disebut, yaitu kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang kikir itu adalah orang yang disebut namaku di depannya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat. Orang yang bakhil, orang yang pelit, kikir. Kemudian dalam hadis yang lain juga sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Rogima anfum mri'in." Celaka seseorang, buruk seseorang itu disebut namanya di sisiku, kemudian disebut namaku di hadapannya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Sekarang kita akan mengkaji tema menjadi hamba Allah yang sejati. Menjadi hamba Allah sejati. Sejati dipakai di bahasa benar ya? Sejati. Sebenarnya ya kan? Sesungguhnya ya. Ya, menjadi hamba Allah sejati. Hamba Allah, kita ketahui mungkin dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah, iya kan? Kalau bentuk majemuknya, pluralnya, ibadullah, artinya hamba-hamba Allah. Dari sinilah diambil, atau dari dasar kata yang sama, ya, asal kata yang sama, kalimat ibadah, beribadah. Dari kata-kata abada ya'budu ibadatan. Jadi hamba Allah beribadah, penghambaan diri, atau dalam bahasa Arab disebut al-ubudiyah. Al-ubudiyah itu asal katanya satu. Secara etimologi asal katanya satu. Yang semua kita artikan dalam bahasa kita, yaitu hamba atau menghambakan diri. Hamba atau menghambakan diri. Kenapa perlu kita bahas tema ini, bagaimana menjadi hamba Allah yang sejati? Jawabannya, karena kebanyakan kita salah faham dalam mengartikan atau memahami arti hamba.
Coba lihat. Surat yang paling agung dalam Al-Quran surat apa? Surat yang paling mulia, paling agung, paling besar keutamaannya dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-Fatihah. Kalau ayat kursi. Jadi bedakan antara surat sama ayat. Surat Al-Fatihah itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zaburi mislul Fatihah. Tidak pernah diturunkan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan dalam Al-Qur'an yang seperti surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu merupakan inti semua isi Al-Qur'an. Dan tahukah kita apa yang menjadi inti surat Al-Fatihah? Ayat apa yang menjadi inti surat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, Al-Fatihatu sirrul Qur'ani wa sirruha qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran, dan inti isi dari surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta tolong, memohon pertolongan. Karena ayat ini sangat penting, sangat tinggi kedudukannya, sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim menulis sebuah buku khusus untuk menjelaskan ayat ini saja. Buku itu ditulis dalam 4 jilid tebal. 4 jilid tebal, jadi itu berapa ratus halaman. Hanya menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Judulnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tulisan Al-Imam Syamsuddin Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Coba lihat arti ayat ini. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa istimewanya ayat ini? Apa pentingnya? Apa urgensinya? Ternyata ayat ini mengandung penghambaan diri yang sejati. Dari sisi mana? Dari sisi pertama, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata-mata. Ini namanya tauhid. Iya kan? Yang kedua, menetapkan bahwa hamba itu bisa melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, istiqomah di atas agama, memperbaiki iman, mengenal Islam, mengenal sunnah, semua karena pertolongan dari Allah. Artinya bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Nah sekarang, ini yang saya katakan tadi, banyak orang yang salah faham, keliru. Mereka mengira ibadah itu atau orang yang baik itu, hamba Allah itu pokoknya asal rajin beribadah. Memang rajin beribadah bagus. Tetapi kalau dengan rajin beribadah, dia lupa untuk menisbatkan taufik kepada Allah. Dia menganggap kebaikan itu karena kehebatan dirinya, ketakwaan dirinya semata-mata, bukan karena taufik dari Allah. Maka perbuatannya ini justru bertentangan dengan arti atau maksud penghambaan diri yang sesungguhnya. Dalam bahasa kita apa artinya hamba? Dalam bahasa Indonesia apa artinya hamba? Budak, ya kan? Kita artikan hamba itu budak. Artinya rendah kan? Yang selalu merendahkan diri. Makanya kalimat hamba ini mungkin kurang pantas disebut untuk makhluk kepada makhluk. Hanya pantas disebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalimat mengabdi, dalam bahasa kita mengabdi itu kurang pas artinya itu, karena itu hanya diperuntukkan untuk penghambaan kepada Allah. Iya, ala kulli hal. Hamba itu secara bahasa artinya adalah merendahkan diri. Merendahkan diri. Makanya dalam pengertiannya secara bahasa, ibadah atau penghambaan diri itu diambil dari ucapannya orang Arab.
Kalau misalnya kita bikin jalan, hutan misalnya, hutan ditebang untuk bikin jalan, ya kan? Pohonnya dibersihkan semua, jalan. Itu pertama, jalan ini kan belum belum mudah ya. Masih banyak duri-duri. Kalau sudah lama dilalui mobil, dilalui orang kan jadi rata, begitu ya. Jadi enak dipijak gitu kan. Itu dalam bahasa Arab namanya thariqun mu'abbad. Jalan yang sudah ditundukkan. Sudah sering diinjak-injak, sudah rata, sudah menurut, mengikuti, tidak lagi sakit dilalui. Itu namanya thariqun mu'abbad. Dari situ diambil kata-kata ibadah. Makanya ibadah itu Ibnu Qayyim menyebutkan artinya secara bahasa adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan adzul, merendahkan diri di hadapan Allah. Apa bahasanya merendahkan diri? Sama. Menghinakan diri, sama ya? Ya. Berarti orang yang dikatakan sebagai hamba Allah, dialah yang merendahkan diri. Artinya, semua kebaikan yang dilakukannya dia selalu ingat, kalau bukan karena pertolongan Allah, dia tidak bisa lakukan. Coba lihat contohnya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90. Allah mensifati para nabi dan para rasul dengan penghambaan diri mereka yang sempurna. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangatnya berbuat baik tinggi, semangatnya beramal soleh besar, rajinnya luar biasa. Ini para nabi. Tapi apakah ini menjadikan mereka sombong? Tidak. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Mereka tidak bilang, sudah banyak ibadahku, saya tidak perlu berdoa lagi. Saya sudah rajin berbuat kebaikan, tidak perlu lagi berlindung kepada Allah. Tidak. Rajin ibadah tapi bersandarnya kepada Allah. Berharap rahmat Allah, takut dari azabnya. Takut dari hilangnya hidayah dalam diri mereka. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Ini sifatnya orang yang soleh. Disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan atau sahih riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada sahabat yang sakit keras, sakit parah. Parah dipakai kan? Pakai parah ya. Sakit parah. Kemudian dilawat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ini sahabat Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, kepada sahabat ini, kaifa tajiduk? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Bagaimana keadaan perasaan hatinya saat ini? Sahabat ini berkata, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Coba kita bayangkan, ini sahabat yang pernah sholat bersama Rasulullah SAW, pernah berjihad bersama Nabi SAW, rajin membaca Al-Quran, ikut menyebarkan Islam, kebaikannya banyak. Mungkin kalau saat ini yang ditanya salah seorang dari kita, mungkin dia bilang, saya sudah banyak kebaikan. Saya tidak khawatir lagi untuk mati sekarang. Saya sudah siap menghadap Allah karena kebaikanku banyak, iya kan? Tapi ini sahabat, apa jawabannya? Dia tidak ingat amal kebaikannya, yang diingat adalah rahmat Allah. Karena dia tahu dia hamba yang selalu butuh kepada rahmat Allah. Wah, demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Ternyata dengan jawaban seperti ini, justru Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuknya. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf."
demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, di tangannya, sungguh tidak terhimpun dua perasaan ini, takut dan berharap, dalam hati seorang manusia, seorang hamba, kecuali Allah akan berikan kepadanya semua yang diharapkannya, dan Allah akan selamatkan, amankan dia dari semua yang ditakutkannya. Masya Allah, dengan sikap merendahkan diri, dia selamat. Ini yang saya maksud tadi dengan penghambaan diri. Maksudnya, setelah kita mengenal Islam, mengenal sunnah, kita diberi taufik untuk bisa sholat berjamaah, ya kan? Sholat malam, sholat tahajud, sholat sunnah, berpuasa juga yang wajib maupun sunnah. Kita jangan sampai lupa bahwa semua itu adalah karena taufik dari Allah. Jangan sampai lupa bahwa sebagaimana hidayah ini Allah yang berikan kepada kita, masukkan ke dalam hati kita, Allah juga bisa mencabutnya. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa dalam surat Al-Fatihah setiap kita sholat, setiap rakaat disuruh meminta ihdinas siratal mustaqim? Apa artinya? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Coba kita bertanya dalam diri kita, buat apa kita baca doa ini setiap hari sampai diulang-ulang setiap rakaat? Kalau ada yang mengatakan, kita yang sudah mengetahui jalan yang lurus, sudah kenal Islam, sudah mengenal sunnah, tidak perlu mengucapkan doa ini lagi. Kita kan sudah menempuh jalan yang lurus, iya kan? Kan orang yang minta ini harusnya yang belum kenal jalan yang lurus. Kalau kita sudah tahu, buat apa kita minta lagi? Kalau ada yang mengatakan demikian, kira-kira apa jawabannya? Ucapan tadi menunjukkan sombong kan? Sombong, seolah-olah dia merasa hari ini bisa menempuh jalan yang lurus, terus besok siapa yang menjamin? Sebulan kemudian, tahun depan, berikutnya dan seterusnya sampai mati. Siapa yang menjamin? Tidak ada. Kita terus meminta karena kita tidak tahu. Hati kita lemah, bisa berubah, iya kan? Fitnah-fitnah di sekitar kita banyak. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, makna yang terkandung dalam doa ini adalah di samping meminta hidayah menempuh jalan yang lurus, petunjuk, juga terkandung permintaan talabus sabat alaiha, meminta keteguhan atau istiqomah di atas hidayah. Nah, ini kita renungkan. Kita semua harus tahu asalnya kita itu lemah. Hati kita lemah. Nafsu kita kuat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa mengikuti kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk atau hamba-hamba yang fakir. Apa artinya fakir? Miskin, bergantung, penuh dengan kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Artinya begini. Biasanya orang itu kalau sudah baik, mulai mengenal kebenaran, kalau dia merasa punya kelebihan, dia selalu menisbatkan hidayah Allah kepada kelebihan dirinya. Ketika ditanya, bagaimana kamu bisa mengenal jalan sunnah? Ya memang saya orangnya cenderung cerdas, pintar. Jadi saya gampang menerima kebenaran. Atau ada lagi yang mengatakan, memang saya dari dulu selalu senang kebaikan. Hati saya itu mudah menerima kebaikan. Kadang-kadang kelebihan seperti ini membuat orang bisa celaka karena dia lupa dirinya sebagai hamba. Saya kasih contoh ya. Kita kenal dalam Islam ya, yang menyimpang dari pemahaman ahlu sunnah, yang sesat dari pemahaman manhaj salaf, seperti orang-orang aqlaniun. Aqlaniun itu istilah Pak. Jadi orang-orang Mu'tazilah yang selalu memahami agama dengan akal. Mereka itu kalau bicara tentang akal, menulis tentang akal, memakai dalil-dalil akal, kalau dibaca bukan bikin mengerti, tapi bikin apa? Pusing, bikin confuse.
Mereka sendiri bisa pusing. Hah? Pening. Bikin pening. Mereka sendiri pening. Bikin bingung. Sampai perkara yang sesuai dengan fitrah. Karena mereka mengaku menamakan dirinya akalaniun. Artinya orang yang kuat akalnya. Secara bahasa. Karena mereka itu segala sesuatu harus pakai akal. Sampai masalah fitrah seperti adanya Allah itu kan tidak perlu dipikir lagi. Semua manusia sudah punya fitrah seperti itu. Mereka harus menetapkannya dengan dalil-dalil akal. Sampai-sampai ada tokoh mereka, ya, yang disebut-sebut dalam biografinya itu Fakhrur Razi. Tokoh pengguna akal dia ini. Dia pernah berjalan bersama murid-muridnya banyak, melewati seorang awam. Orang awam sini. Orang lugu, ya, orang dari kampung begitu. Ketika dia lewat, orang awam ini tidak kenal kan, sehingga dia tidak hormat. Akhirnya muridnya ada yang marah, kamu tidak hormat sama guru kami. Dia ini seorang ulama besar. Orang awam ini tanya, apa kelebihannya? Dia bisa menetapkan tentang adanya Allah dari 1000 dalil. Nah, orang awam ini kan dia sederhana pikirannya. Dia mengatakan, untuk menetapkan adanya Allah tidak perlu pakai dalil. Berarti dalam kepalanya ada 1000 syubhat. Ada 1000 kerancuan. Karena ini tidak perlu pakai dalil. Jadi orang-orang awam yang sederhana pikirannya bisa menetapkannya. Singkatnya, pemahaman Mu'tazilah ini salah satu di antara bentuk orang yang sombong, mendewakan akal. Sampai-sampai memahami Allah dengan menggunakan akal, padahal justru akalnya yang menunjukkan kebohongan. Saya bawa contoh sehubungan dengan saya ingat tadi yang disebutkan terjemahan Al-Quran mengenai masalah tangan Allah. Katanya diganti terjemahannya karena terjemahan Wahabi tangan Allah. Jadi yadullah qalat lima khalaqtu biyadayya, dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Mereka-mereka yang menggunakan akal, ya, dengan akalnya yang sebenarnya bodoh, ya, mengatakan Allah tidak pantas punya tangan secara akal, berdasarkan akal. Maka diartikan akal di sini dengan kekuasaan. Coba sekarang kita jawab dengan akal juga. Kita katakan disebut dengan 2. Berarti kekuasaannya Allah cuma 2. Biyadayya artinya dengan 2 tanganku. Berarti dengan 2 kekuasaan. Ini sudah tertolak. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah bahasa Arab itu kekurangan kata sampai untuk mengungkapkan kekuasaan harus pakai kata-kata tangan? Kira-kira dalam bahasa Arab ada kalimat yang berarti kekuasaan atau tidak? Banyak. Al-mulk, as-saytarah, banyak. Kenapa harus pakai kata-kata ini? Sekarang tujuannya Al-Quran diturunkan untuk memperjelas atau untuk membingungkan? Apa kira-kira? Memperjelas. Kalau tujuannya memperjelas, apalagi masalah akidah, apakah dia akan menggunakan bahasa yang jelas atau bahasa-bahasa yang sulit dipahami? Kira-kira apa? Bahasa yang jelas. Secara bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian bisa paham. Pertimbangan akal berikutnya. Ini kita buktikan bahwa mereka itu mengaku menggunakan akal padahal paling bodoh akalnya. Pertimbangan akal berikutnya. Seandainya Allah menyebutkan kata-kata 2 tangan, maksudnya kekuasaan, ini hanya akan berlaku pada diri, ya, kalau manusia berbicara, kita katakan bahasanya ini, ucapannya ini harus diartikan lain. Itu cuma 2 kemungkinan. Pertama, orang itu bodoh, tidak pandai menyampaikan kata-katanya, kurang fasih bahasanya. Atau yang kedua, mungkin orang yang takut, iya kan? Orang yang takut itu dia menggunakan bahasa karena kalau dia ucapkan terang-terangan takut ketahuan. Sekarang, apakah Allah ada yang ditakutinya? Tidak. Kemudian, apakah Allah bahasanya tidak fasih? Al-Quran bahasanya tidak fasih? Apa jawabannya? Al-Quran bahasa yang paling fasih. Bahasa Arab yang paling jelas. Bilisanin Arabiyyin mubin.
dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Sekarang tinggal syubhat yang terakhir. Mereka mengatakan, Ustadz, kalau kita mengatakan Allah memiliki tangan, berarti kita menyerupakannya dengan manusia. Iya kan? Manusia punya tangan. Sekarang kita jawab dulu. Apakah Anda meyakini Allah itu ada? Apa jawabannya? Ada kan? Manusia juga ada apa tidak? Apakah sama adanya Allah dengan adanya manusia? Tidak kan? Allah adanya tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Manusia berpermulaan. Apakah Allah hidup? Maha hidup kan? Manusia juga hidup. Sama hidupnya? Tidak. Apakah Allah memiliki rahmat, menyayangi? Iya kan? Rahmat. Manusia juga bisa merahmati, menyayangi. Apakah sama rahmatnya? Tidak. Jadi, satu lafaz itu ketika ditetapkan pada dua hal yang berbeda, tidak mesti menunjukkan artinya sama. Karena sifat-sifat Allah sesuai dengan kemahasempurnaannya, kemahatinggiannya, kemahabesarannya. Manusia sesuai dengan kekurangannya sebagai manusia. Contoh, tadi, kalimat misalnya tangan. Coba saya menyampaikan kepada Anda, sebutkan maksud atau definisi, sama dipakai di sini, definisi. Definisi dari kata-kata tangan. Coba, ada yang bisa menyebutkan apa artinya tangan? Anggota badan yang memegang. Benar. Apalagi? Apalagi? Definisinya apa saja? Yang kita tahu dari tangan apa? Sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan tangan apa? Punya 5 jari. Terus? Ada 2. Terus? Ada kukunya, ya kan? Ada kukunya, ada ruas-ruas jarinya. Apalagi? Terdiri dari telapak dan punggung. Terus apa lagi? Digunakan untuk menghitung. Semua definisinya salah. Tidak ada yang benar. Apa sebabnya? Saya bilang tangan, saya nggak bilang tangan manusia. Iya kan? Saya bilang tangan, bukan tangan manusia. Kenapa? Coba bandingkan kalau kata-kata tangan, itu bisa jadi tangan monyet berbulu, manusia tangannya tidak berbulu. Iya kan? Kalau kita katakan kuda di depannya itu tangan kuda, misalnya kaki depannya, apakah sama? Tidak kan? Jadi kayak seperti kaki nyamuk beda dengan kaki kuda. Beda dengan kaki gajah. Apa yang membedakannya? Sesuai dengan keadaan masing-masing, iya kan? Kaki kuda sesuai dengan apa? Kekudaannya. Kaki gajah sesuai dengan gajahnya. Nyamuk sesuai dengan nyamuknya. Jadi tidak bisa kita menyebutkan definisi satu kalimat kecuali setelah kita tahu dinisbatkan kepada siapa? Sama seperti saya bilang tadi. Apa artinya halus? Halus atau lembut. Apa artinya lembut? Licin ya, kayak kain gini lembut ya. Kalau manusia lembut, apa licin juga? Jadi orang kasar nggak bisa jadi lembut begitu. Kan beda kan? Jadi lembut untuk kain beda dengan lembut untuk sifat manusia. Hakikatnya berbeda. Nah, ini menunjukkan secara akal saja tidak mesti lafaz itu diartikan sama kecuali setelah kita tahu dinisbatkan kepada siapa lafaz tersebut. Dengan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sesuai dengan yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Makanya kalau kita mengatakan Allah hidup, tidak mesti kita katakan sama dengan hidupnya makhluk, karena hidupnya Allah sempurna, iya kan? Tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya, tidak ada matinya. Kalau makhluk hidupnya ada matinya, ada akhirnya. Demikian pula semua. Makanya kaidah Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat Allah adalah firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat.
Dengan cara seperti ini kita selamat. Dan ini cara untuk menjawab syubhat mereka. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Berarti apa? Mereka-mereka yang mengaku mendewakan akal ini ternyata orang-orang yang sombong tapi akalnya bodoh. Akalnya sempit. Kenapa? Karena mereka menganggap akalnya terlalu tinggi. Sampai pun Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan akal manusia mau dihukumi dengan akal. Di sini rusaknya. Padahal kalau seandainya kita tunduk kepada ketentuan Allah, kita mengatakan Al-Quran Allah yang yang menurunkannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah, firman Allah dan bukan makhluk. Akal manusia diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara akal yang diciptakan oleh Allah dan Al-Quran yang diturunkannya. Makanya memahami Al-Quran, kalau kita gunakan dengan ketundukan iman yang benar, tidak ada yang bermasalah. Semuanya benar, semuanya menambah keimanan, dan semuanya semakin menguatkan keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Saya tambahkan lagi keterangan sehubungan dengan masalah penghambaan diri. Jadi, yang dimaksud dengan penghambaan diri tadi adalah kita selalu berusaha merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dalam artian kita tidak boleh bersikap sombong di hadapannya, dengan selalu menyadari semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah karena taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, kedudukan kita semakin tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang selalu merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Contoh bagaimana bentuknya orang yang tidak merendahkan diri kepada Allah, atau merasa bisa menjamin dirinya. Dan ingat ya, syaitan itu ketika menggoda orang-orang yang malas beragama, itu digoda dengan hal-hal yang membuat mereka anti terhadap agama. Tapi kalau orang-orang yang sudah semangat, itu biasanya digoda dia dengan merasa cukup. Saya sudah lama mengikuti pengajian. Saya sudah senior. Apa yang disampaikan pengajian saya sudah tahu semua isinya. Biasanya orang-orang seperti ini kalau dinasihati sulit. Dinasihati, dia bilang, kamu yang baru mengikuti kajian, baru kenal sunnah, menasihati saya yang sudah lama mengenal sunnah. Kesombongan seperti ini akan menghalangi manusia dari kebaikan. Makanya kenapa kita mengikuti pengajian? Karena kita merasa diri kita kurang, kan? Kita mengikuti pengajian untuk memperbaiki iman kita. Berarti kita merasa diri kita kurang. Ini sikap yang benar. Tapi ada orang yang merasa tidak perlu lagi hadir pengajian. Dia sudah baca buku sendiri, sudah paham sendiri, sudah banyak pengetahuannya. Apa yang disampaikan ustadz pun paling dia sudah tahu. Ini perasaan sombong dan ini termasuk tipu daya syaitan. Karena orang kalau sudah merasa dirinya sombong, Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Makanya yang namanya bersandar kepada diri sendiri dalam merasa diri baik, itu bisa menjadi sebab taufik dicabut dari hati seorang hamba. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara doa yang kita baca di waktu pagi dan sore, Allahumma aslih li, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku, dan janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Meski cuma sesaat. Orang yang percaya kepada dirinya sendiri, bersandar kepada dirinya sendiri, adalah gambarannya seperti tadi. Ketika
disampaikan kepadanya misalnya ancaman azab Allah dalam Al-Quran. Ada sebagian orang yang merasa, ini bukan saya. Ini untuk ahlul bid'ah. Untuk orang-orang lain. Kalau saya tidak mungkin kena ini. Iya kan? Padahal siapa yang menjamin dia tidak kena? Harusnya dia berpikir, aku khawatir ancaman ini akan menimpa diriku, maka saya berlindung sungguh-sungguh kepada Allah agar dijauhkan dari ancaman tersebut. Kan begitu? Karena dia tahu dirinya lemah, hatinya lemah, dan hidayah itu bukan miliknya, miliknya Allah. Kalau Allah cabut, bahaya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid, ini juga penting ya, sehubungan dengan makna taufik. Kenapa kita selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik darinya dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan? Beliau menyebutkan dalam satu pembahasan dalam kitab Al-Fawaid, yang pembahasan yang berjudul Asasu kulli khairin anta lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Pondasi segala kebaikan, landasan segala kebaikan, dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak terjadi. Ringkasnya, kesimpulannya, beliau berkata seperti ini. Ketika seseorang melihat dirinya berbuat baik, orang yang beriman meyakini kebaikan tersebut adalah karena kehendak Allah. Karena apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, apa yang dikehendakinya tidak terjadi. Ketika dia tahu kebaikannya itu terjadi karena kehendak Allah, apa yang dilakukannya? Dia akan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah supaya Allah menetapkan kebaikan tersebut dalam dirinya, menjadikan dia istiqomah di atas kebaikan tersebut. Sebaliknya, ketika dia melihat orang berbuat buruk, apa yang dilakukannya? Dia akan berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari keburukan tersebut, karena dia yakin orang ini berbuat buruk karena Allah berlepas diri darinya. Makanya sehubungan dengan zikir tadi, Ibnu Qayyim menyebutkan definisi taufik yang disepakati oleh semua ulama, yaitu kalimat sederhana, alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri, bergantung kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Artinya, Allah tidak menjadikan kamu sombong atau selalu merasa bangga terhadap diri sendiri. Tapi hatimu selalu tunduk kepada Allah, selalu berharap. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada menyeimbangkan antara takut dan berharap. Al-khauf war roja. Takut dan berharap. Karena inilah yang merupakan bukti seorang hamba yang selalu menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim kemudian menyimpulkan, famiftahuhu, kunci untuk selalu membuka pintu taufik adalah apa? Ad-du'a, banyak berdoa. Orang yang banyak berdoa itu adalah orang yang ciri-ciri orang yang selalu mendapat taufik dari Allah. Wasidqul luju ilallah, sungguh-sungguh dalam bersandar kepada Allah. Kemudian ar-raghbatu war-rahbatu ilaih, selalu berharap dan takut kepadanya. Banyak berdoa, selalu bersandar, kemudian selalu takut dan berharap kepada Allah. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Syaitan menggoda manusia ketika dia sudah mengenal kebenaran, rajin beribadah. Syaitan membisikkan, kamu sudah hebat. Kamu sekarang tidak perlu lagi terlalu banyak berdoa. Kamu sekarang biar mendengarkan ceramah-ceramah yang keliru, kamu bisa menyaring. Kamu sudah punya iman yang kuat. Kamu sekarang tidak khawatir lagi terpengaruh. Akhirnya apa? Menjadikan dia lupa bersandar kepada Allah.
ketika dia berpaling dari Allah, Allah berlepas diri darinya, maka syaitan pun akan menjerumuskannya. Naudzubillahi min dzalik. Ini akibat dari orang yang melalaikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ya. Penghambaan diri itu artinya merendahkan diri, menempatkan diri sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Dengan cara seperti ini, seorang hamba akan dimudahkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua kebaikan-kebaikan yang diinginkannya dan perlindungan dari segala keburukan-keburukan yang ditakutkannya. Makanya, selama seorang hamba itu rajin berdoa, memohon taufik kepada Allah, berlindung dari segala keburukan, maka dialah hamba Allah yang akan selalu dapat kebaikan. Makanya jangan putus asa. Kalau kita merasa diri kita kurang, ini pertanda baik. Berarti kita akan mencari sebab untuk menyempurnakan kekurangan diri kita. Berdoa kepada Allah yang maha sempurna. Di antara nama Allah yang maha indah adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allah As-Samad. Apa artinya As-Samad? As-Samad itu artinya yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Allah zat yang sempurna sehingga semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala keperluan mereka. Karena dia semua ada pada dirinya. Orang meminta kekuatan, dia yang maha kuat, maha perkasa. Meminta taufik, di tangannya lah segala taufik kebaikan. Meminta perlindungan, dia yang maha sempurna perlindungannya. Semua yang dibutuhkan ada pada Allah. Makanya kalau kita merasa diri kita kurang, mohon kepada Allah. Kalau kita merasa diri kita lemah, minta kekuatan darinya. Dan selama kita punya perasaan seperti ini, maka itu pertanda kebaikan. Kemudian, orang yang penuh kekurangan, tapi dia rajin menuntut ilmu. Rajin menghadiri majelis ilmu. Ini juga tanda-tanda kebaikan. Karena dengan dia hadir di majelis ilmu, berarti dia mencari sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Maka kesimpulannya, lebih baik ya ibadah kita kurang tapi selalu merasa lemah, merendahkan diri di hadapan Allah daripada orang yang ibadahnya terlihat banyak tapi dia sombong di hadapannya. Salah seorang ulama tabi'in yang bernama Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir mengatakan, "Wallahi la an abitana qa'iman wa usbihu mu'jaban ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Wallahi la an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Sungguh demi Allah, jika aku tertidur di malam hari tidak beribadah, tapi di pagi hari aku menyesal, mengakui kekurangan diriku, itu lebih baik daripada aku di malam hari beribadah semalam suntuk, ternyata besok paginya dalam keadaan sombong dan membanggakan diri. Ketika membawakan ucapan ini, Imam Az-Zahabi mengomentari dengan mengatakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabadhu. Tidak akan beruntung demi Allah orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, satu hal yang paling penting untuk kita selalu jaga dalam diri kita adalah selalu menempatkan diri kita sebagai hamba yang sebenarnya. Setiap kita selesai beribadah, kita pulang dari pengajian, kita ingat, itu bukan karena kehebatan diri kita, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Banyak orang yang lebih hebat, lebih pintar daripada kita. Mereka tidak ikut kajian, tidak kenal sunnah. Betapa banyak orang yang lebih kaya daripada kita, lebih jenius daripada kita, lebih pandai daripada kita, lebih banyak punya kesempatan daripada kita. Tapi mereka tidak sempat mengenal indahnya manhaj sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Kita diberi taufik untuk mengenal
indahnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna penghambaan diri. Oleh karena itu, di dalam makalah yang juga dibagikan, saya menukilkan di situ ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, kamalul abdi bitahqiqi al-ubudiyyati lillahi azza wajal. Kesempurnaan seorang hamba adalah sesuai dengan bagaimana dia merealisasikan penghambaan diri kepada Allah. Semakin sempurna dia merendahkan diri, maka semakin sempurna kedudukannya dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, banyak berdoa. Dan selalu ingat, ketika ada kebaikan, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sadari bahwa kebaikan itu kalau bukan karena taufiknya, maka kita tidak akan bisa mengerjakannya. Itulah arti penghambaan diri yang sesungguhnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk mewujudkannya dalam diri kita secara sempurna. Maka ini ringkasan dari pembahasan mengenai bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Keterangan lebih lanjut bisa dibaca di makalah atau tulisan yang sudah dibagikan kepada antum sekalian. Semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Sengaja saya tidak jadikan lama karena sudah dari pagi kita mengikuti kajian. Yang jelas semoga kajian kita di hari ini dan hari-hari selanjutnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab perbaikan untuk iman kita, sebab atau bekal kita untuk senantiasa dimudahkan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hidup kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Perbedaan ya antara taufik dan hidayah. Ya, hidayah itu artinya luas. Cuman kalau disebutkan hidayah yang sempurna, itulah artinya taufik. Itu cuma di tangan Allah. Adapun hidayah yang dinisbatkan kepada manusia, itu adalah sebab untuk mendapatkan taufik. Seperti kita mengajak orang ke dalam Islam, dakwah, menasehati, itu namanya memberikan bimbingan yang juga berarti hidayah. Makanya dalam Al-Quran disebut Rasulullah SAW bisa memberi hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Artinya menunjukkan, membimbing, mengajak, berdakwah untuk manusia mengikuti jalan yang lurus, menjelaskan indahnya Islam. Tetapi dalam ayat lain Allah mengatakan engkau tidak bisa memberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah dialah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah darinya. Yang ditetapkan, yang bisa dilakukan, yang boleh dilakukan Rasulullah SAW adalah hidayah bimbingan. Yang dalam bahasa Arab artinya ad-dalalatu wal irsyad wal bayan. Menjelaskan, mengajak, membimbing, atau berdakwah. Dalam ayat yang kedua ditiadakan, dinafikan. Rasulullah tidak bisa, tidak boleh memberikan hidayah. Maksudnya apa? Hidayah taufik. Karena itu cuma milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik ini, kata para ulama, artinya adalah syarhus sadar, kelapangan dada untuk menerima Islam. Terbukanya hati untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang miliki cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya mengusahakan sebabnya, yaitu menasehati, menjelaskan agama, menjelaskan indahnya Islam. Maka yang menentukan di hatinya menerima atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk itu saya juga punya tulisan yang berjudul Hidayah Allah Sebab Datang dan Hilangnya, ada di website manisnyaiman.com. Ustaz, tadi ada juga dalam ayat tadi yang bahwa alam tadi juga. Bagaimana kita menyikapi pengertian Allah mengetahui siapa yang diberikan hidayah itu? Apakah ada hubungan hidayah dengan usaha manusia? Atau itu Hubungan sebab akibat. Jadi cara memahaminya persis seperti bahwa memahami rezeki. Kalau kita berdagang atau pergi bekerja, kita yakin rezeki dari Allah kan? Tapi apakah rezeki akan datang tanpa sebab? Mesti kita berusaha kan? Kemudian yang kedua, apakah mesti usaha itu mendapatkan rezeki? Kan juga tidak kan? Tapi tetap kita berusaha. Jadi memahami hidayah itu seperti memahami rezeki persis. Begitu. Jadi, iya, jelas. Yang menentukan malah gaib. Jadi manusia itu tidak akan mempermasalahkan karena mereka dijadikan fitrahnya selalu mengusahakan sebab. Meskipun kita yakin rezeki ini kita dari Allah. Hari ini saya dapatkan rezeki dari Allah. Tapi tetap kita bekerja kan? Tetap berusaha. Yang berdagang ya berdagang. Yang ke kantor bekerja di kantor sungguh-sungguh. Padahal dia telah yakin semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pertentangan antara memahami takdir, memahami rezeki, memahami hidayah dengan semangat manusia untuk melakukan usaha. Nah, barakallahu fikum. Kalau pengertian saya, rezeki itu ada yang diberikan rezeki banyak, ada yang diberikan rezeki sedikit. Iya. Tapi karena mungkin Allah lebih mengetahui untuk si A rezeki banyak itu lebih baik, rezeki sedikit itu lebih baik. Ya, itu memang betul. Tapi sekarang masalah hubungannya dengan usaha. Apakah yang berusaha banyak mesti dapat rezeki yang banyak? Tidak kan? Berarti semua tergantung dari Allah. Manusia melakukan usaha karena Allah memerintahkan dia melakukan usaha. Tapi yang menentukan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang usahanya sedikit, tapi banyak rezekinya, iya kan? Nah, setelah itu kita memahami kalau kita diberikan rezeki sedikit, Allah lebih tahu bahwa kita itu lebih bisa bertakwa kepada Allah ketika rezeki kita sedikit. Karena kalau diberikan banyak nanti kita tidak bersyukur kan begitu. Itu pemahaman kemudian. Jadi dalam memahami pembagian rezeki begitu. Tapi masalah hubungannya dengan usaha tadi adalah yang namanya kebaikan, kita berusaha untuk melakukannya meskipun kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan berdakwah, menjelaskan manusia itu bisa jadi merupakan syarat. Kalau tanpa ini tidak akan turun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ustaz, masalah sembahyang sunat. Kami dulu dipahamkan bahwa sembahyang sunat tasbih yang utama. Tapi sekarang sudah memberitahu dalilnya terlampau daif. Jadi minta Ustaz macam tadi beritahu prioritasnya macam dikir tadi. Apa prioritasnya masalah sembahyang sunat ini? The first one lah, first one. Ya, begini Pak. Pertama, saya jelaskan dulu mengenai 3 amalan. Zikir, doa, dan baca Al-Quran. Ini kan dekat-dekat semua ya. Berhubungan dengan ibadah lisan, yang juga hati ya. Yang paling tinggi dan paling utama membaca Al-Quran. Yang kedua, berzikir. Yang ketiga, berdoa. Kalau urutan. Yang paling utama, membaca Al-Quran. Kedua, berzikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Yang ketiga, berdoa. Jadi kalau tidak ada kepentingan, misalnya kita sedang waktu senggang, mana yang terbaik saya lakukan? Membaca Al-Quran lebih baik. Tapi dalam keadaan tertentu, bisa jadi berubah. Yaitu ketika di waktu-waktu yang ada ibadah dikhususkan waktunya. Misalnya setelah selesai sholat, kan sunnahnya kita membaca zikir setelah sholat. Ada orang yang bilang habis sholat saya langsung mau ngaji. Kita katakan boleh mengaji. Tidak ada yang larang membaca Al-Quran. Tapi lebih utama dia membaca zikir setelah selesai sholat. Karena memang itu waktunya untuk berzikir. Di antara adzan dan iqamat, Rasulullah SAW bersabda, La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamat. Ada orang yang ingin baca Al-Quran. Kita katakan boleh. Tapi ini waktu dikabulkannya doa. Lebih bagus Anda berdoa. Jadi ketika ibadah ada waktunya, maka kita diutamakan mengerjakan ibadah yang ada waktunya tersebut. Meskipun urutan asalnya, urutan aslinya adalah yang pertama Al-Quran, kemudian zikir, ketiga membaca doa.
Sekarang mengenai masalah salat sunnah. Mengenai salat sunnah tasbih, Bapak ya. Saya pernah meneliti hadisnya, ternyata hadisnya itu kuat. Iya. Dan yang menguatkan itu adalah Imam Ibnu Hajar, An-Nawawi, Al-Mundhiri, kemudian Syekh Al-Albani. Banyak, mungkin lebih dari 10 imam al-hadis yang menguatkannya. Cuman yang bermasalah satu lafadznya. Salat tasbih itu diantara keutamanya disebutkan menghapuskan dosa besar dan dosa kecil. Ini yang keliru. Jadi ada, dikatakan para ulama lafadz ini ganjil. Kalau kita apa bahasanya? Nyeleneh. Apa di sini? Aneh ya. Iya, bertentangan dengan dalil yang lain. Karena salat 5 waktu saja itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, puasa Ramadan, menggugurkan dosa-dosa di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Berarti yang digugurkan apa? Dosa-dosa kecil. Sekarang lebih utama mana, salat 5 waktu atau salat tasbih? Lebih utama mana? Jelas 5 waktu karena dia wajib. Wajib itu harus lebih utama dibandingkan, mesti lebih utama dibandingkan yang sunat. Masa keutamaannya sunat menghapuskan dosa besar dan dosa kecil, sementara keutamaan yang wajib hanya menghapuskan dosa kecil? Jadi tidak mungkin. Makanya kata para ulama atau sebagian dari ulama, lafadz ini yang tertolak. Tapi kalau salat tasbihnya sendiri itu hadisnya sahih, bisa dikerjakan. Itu pendapat yang lebih kuat. Ini tambahan tadi hadisnya sahih. Tapi pelaksananya apakah Jangan ditentukan waktunya seperti hadis itu. Boleh dikerjakan setiap Jumat sekali. Oh, berjamaah tidak boleh. Sendiri-sendiri dikerjakan. Iya, sendiri-sendiri. Tapi hadis itu ada berita Ustaz, katanya kalau boleh tiap hari, kalau ada boleh seminggu. Iya, sahih itu. Boleh. Ataupun sekali seumur hidup. Jadi kalau Boleh. sudah laku sekali cukuplah. Ya, jangan merasa cukup. Kalau ada waktu kerjakan lagi, tidak mengapa. Iya. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini lemah karena caranya katanya berbeda dengan salat-salat yang lain. Iya kan? Setiap kita baca subhanallah berapa kali kan? 300. Iya. Keseluruhan berarti 300 itu ya. Karena ada tambahan tasbihnya. Itu dijawab oleh para ulama. Seperti salat khusuf, salat gerhana, itu habis ruku, bangkit dari ruku lagi, bangkit lagi. Jadi itu juga berbeda salatnya, padahal hadisnya sahih. Jadi kalau ada dalilnya kita tidak perlu menggunakan akal kita untuk membantahnya. Kalau yang penting secara riwayat sahih maka dia diterima. Gitu. Jadi soalan saya tadi Sultan, maksudnya sekarang sudah soalan saya ialah macam Ustaz berita tadi bang, yang zikir itu yang zikir yang pertama, la ilaha illallah. Jadi maksud saya sekarang sunat tuh bang, yang nomor 1 first one lah. Jadi tasbih kah, ataupun habis subuh kah, atau sebelum subuh kah yang nomor 1? Salat tasbih. Salat tasbih yang bukan. Zikir yang bukan Yang tadi Ustaz jawab pasal zikir kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa Maksud saya sekarang masalah sebenarnya sudah tiba. Which one is yang masing-masing punya keutamaan, Pak. Masing-masing sendiri. Keutamaan yang paling besar itu kalau kita menetapi salat sunnah rawatib 12 rakaat. Itu yang ditetapi oleh Rasulullah SAW, sunat yang muakkad itu 12 rakaat. Dia punya keutamaan sendiri, yaitu 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12. Ini keutamaannya tersendiri. Salat tahajud punya keutamaan sendiri. Cuman kata para ulama, dan itu hadisnya sahih, kalau dibandingkan semua salat sunat yang paling utama salat malam. Salat tahajud, salat di malam hari. Karena Rasulullah SAW mengatakan, afdhalus salati ba'da al-maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah qiyamul lail, salat malam. Iya. cara mengerjakan sholat sebelum zuhur 4 rakaat terus 4 rakaat itu caranya bisa dua-dua. dua-dua Bisa 4 langsung. sholat 4 langsung. 4 langsung ini bisa salam terakhir, bisa juga seperti salat zuhur. Kata Syekh Albani bisa semuanya. Bisa langsung 4, akhir baru salam. Bisa juga seperti salat zuhur. Tidak ada tasyahud awal. Bisa seperti salat zuhur. Karena tidak ada larangannya.
Sebagian orang mengatakan kan dilarang menyerupai sholat maghrib. Itu sholat maghrib. Kalau 3 rakaat tidak boleh kayak maghrib. Kalau 4 rakaat tidak ada larangan seperti sholat duhur. Ya. Ya, sekarang kan di Al-Quran boleh download di apa namanya di Handphone atau terus saya waktu senggang kita ingin membaca tapi dalam keadaan tidak berwudu bagaimana? boleh. Keutamaan baca Al-Quran dalam keadaan berwudu itu lebih utama. Tapi tidak diharamkan kalau tidak berwudu. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah dalam semua waktunya. Berarti maksudnya dalam keadaan suci maupun tidak suci. Terkadang orang kalau dia bisa bersuci lebih bagus. Tapi dalam waktu tertentu dia sulit untuk berwudu. Sementara keutamaan baca Al-Quran harus dia kejar terus kan. Ya makanya memang kita disunahkan juga kita usahakan selalu dalam keadaan wudu. Kalau kita biasakan di kamar mandi kita buang air kecil, ada waktu kita berwudu. Supaya nanti kalau kita membaca Al-Quran lebih besar keutamaannya, berzikir lebih besar keutamaannya, begitu. Itu kalau apa namanya istilah untuk menghatamkan Al-Quran gitu ya. Itu apa saya baca kita diharuskan melafazkan jangan dalam hati. Iya, semua yang namanya baca Al-Quran, doa, zikir, ini semua ibadah yang harus melibatkan lidah. Tidak cukup dalam hati saja. Lidah melafazkan, hati merenungkan. Karena Rasulullah SAW diketahui bacaan Al-Quran dan zikir beliau dalam salat melalui gerakan jenggotnya. Jadi harus diucapkan. Iya. Makanya orang ada yang sholat tidak bergerak bibirnya, salah. Kata para ulama ini batal sholatnya. Iya, tidak bergerak bibirnya tidak bisa karena zikir harus dibaca. Apakah ada lafaz-lafaz doa yang untuk memohon pada semuanya yang bisa? Lafaz-lafaz doa untuk memohon hidayah dan taufik, terutama taufik. Taufik karena dia adalah sudah masuk hidayah yang sempurna. Lafaz-lafaz doa banyak. Jadi seperti permohonan Rasulullah SAW, Allah dalam doa kunut witir, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku dalam golongan orang-orang yang kamu beri hidayah. Banyak doa-doanya yang dalam masalah yang disebutkan. Kalau lihat kumpulan doanya Ustadz Yazid Jawas atau Hisnul Muslim itu ada situ beberapa doa-doa yang mengandung permohonan hidayah. Di tulisan saya tadi pun saya sebutkan beberapa contoh doa-doa yang mengandung permohonan taufik. Ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir bacaannya memang sampai habis gitu. Sama ya. Sama. Kalau rakaat pertama, rakaat kedua baca surah ya. Selepas Fatihah. Rakaat ketiga Kadang-kadang tidak baca. Ada sebagian hadis yang menunjukkan beliau tidak baca. Hadis yang sahih juga Bukhari Muslim. boleh Al-Fatihah. Jadi gini sebenarnya. Kita membaca, jadi semua sholat itu ya, ukurannya adalah rakaat pertama sepanjang apa kita lakukan. Setelah kita rakaat pertama bertakbir, kita kan baca Al-Fatihah. Setelah itu kita baca surat kan. Kalau kita baca suratnya panjang, dari sinilah yang menjadi ukuran rakaat kedua. Karena rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Rakaat ketiga itu setengahnya rakaat yang kedua. Dan seterusnya. Berarti kalau rakaat pertama panjang sekali, untuk rakaat keduanya, kalau setengahnya berarti rakaat ketiga bisa lebih dari Al-Fatihah. Tapi kalau kita baca rakaat pertama cuma Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, tidak perlu kita baca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga. Apa tidak perlu dibaca surat selain Al-Fatihah? Karena sudah pendek di rakaat kedua. Kan disebutkan hadis Nabi SAW, rakaat ketiga itu setengah dari rakaat yang kedua. Itu hadisnya. Makanya ada sebagian sahabat yang meriwayatkan Nabi SAW tidak membaca selain Al-Fatihah. Ada sahabat yang lain yang menyebutkan, yang mengisyaratkan bahwa di rakaat ketiga pun Nabi SAW membaca surat lain selain Al-Fatihah, tergantung dari rakaat yang pertama dan yang kedua. Begitu pula untuk menentukan panjangnya ruku, sujud dan seterusnya, tergantung dari rakaat yang pertama. Karena Nabi itu sholatnya, gerakan-gerakannya hampir sama panjangnya. Sebagian orang saat ini kalau sudah Sami Allah liman hamidah, langsung Allahu Akbar. Salah. Dibaca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi. Diulang lagi kedua kali sesuai dengan panjangnya waktu kita berdiri. Kalau bacaan kita panjang berarti rukunya semakin lama, sujudnya makin panjang, i'tidalnya semakin panjang dan seterusnya. Karena gerakan salatnya Rasulullah SAW setiap rukun itu hampir sama panjangnya, begitu.
Nah, sujud berdoa ya. Bukan cuma boleh, dianjurkan. Ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid fa aktsiru du'a fi. Sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika dia sujud. Sedekat-dekatnya dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa padanya. Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dua tempat dalam salat yang dianjurkan memperbanyak doa, yaitu waktu sujud dan setelah membaca tahiyat dan salawat. Karena di situ ada perintah Nabi SAW, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih." Setelah itu seorang hamba memilih doa yang paling disukainya. Ini setelah tahiyat dan mengucapkan salawat. Baik rakaat pertama maupun rakaat yang kedua. Jadi ini tempat yang dianjurkan. Inilah tempat yang lebih utama untuk kita berdoa daripada setelah sholat. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad membuat perumpamaan. Orang yang sholat itu, dia sedang berhubungan dengan Allah kan? Setelah selesai sholat, ibaratnya komunikasinya putus kan? Sementara, iya kan? Lebih utama mana diungkapkan permintaan, permohonan kepada Allah? Doa. Apakah waktu sedang berhubungan atau waktu putus? Waktu apa? Berhubungan jelas. Makanya berdoa dalam sholat lebih utama daripada di luar sholat. Gitu. Cuma dalam sholat berjemaah. Nah, itu kalau begitu kita sesuaikan dengan imam. Kalau kita salah sendiri maksudnya. Imam salam dan kita salam. Ya, kita harus ikut salam. Jadi tidak boleh kita lama. Jadi imam itu dalam kewajiban salat berjamaah kita harus ikuti gerakannya. Setelah dia salam kita harus salam. Karena tahiyat kita belum habis. Kita salam. Tetap salam. Karena perintah Nabi SAW untuk mengikuti imam lebih wajib. Inna waju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Habis dia bergerak kita harus bergerak. Fatihah pun kalau enggak. Termasuk Al-Fatihah. Iya, kalau kita tidak sempurna. Kecuali kalau tinggal sebentar kita selesaikan. Tapi kalau sudah masih lama kita ikuti. Doa tadi bahasa Arab harus Tidak. Tidak. Pendapat yang lebih kuat, pendapatnya Syekh Ali Hasan itu boleh dalam bahasa kita. Tentu yang lebih utama bahasa Arab jelas. Itu sudah pasti kan. Bahasa Arab, apalagi dari Al-Quran, dari hadis itu lebih utama. Kalau kita tidak mampu, kita punya keperluan kepada Allah, apakah kita tunggu bisa bahasa Arab dulu? Baru berdoa, wah kasihan kita nanti. Kalau tidak bisa bahasa Arab berarti tidak doa-doa berarti. boleh digerakan Boleh. Dilafazkan. Dilafatkan. bukan dalam hati ya. Tidak. Orang salah paham, dikira berdoa itu dalam bahasa Indonesia kayak berbicara. Berbicara kan dilarang dalam sholat. Berdoa itu bukan bicara. Kita berkomunikasi dengan Allah. Yang dilarang dalam sholat itu berbicara dengan manusia. Kalau mohon kepada Allah kan pakai lafaz, pakai adab. Ya Allah, berikanlah aku ini, berikanlah aku ini. Boleh. Itu kan cuma terjemahannya bahasa Arab saja kan. Kalau kita bilang Rabbana atina fid dunya, apa terjemahannya? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan. Jadi sama saja. Cuman bahasa Arab lebih utama karena dia bahasa Al-Quran dan itu jelas lebih diutamakan dibandingkan bahasa yang lain. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, kita sujud, kita berdoa. Perlu kita macam contohnya, ya Allah berikanlah aku hidayah, amin. Perlu kita sebut amin ataupun baca saja, berikanlah aku hidayah. Karena itu ada zikirnya. Jadi kita berdoanya dalam sujud, kita baca dulu zikir sujud kan? Baca dulu subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, baru berdoa. Jadi zikirnya sujud disebutkan dulu baru kita berdoa, gitu. Karena tidak boleh langsung berdoa karena wajib untuk mengucapkan zikir dalam sujud kan? Subhana rabbiyal a'la atau yang lainnya. Baru kita berdoa. Itu terbatas, cuma itu saja, tidak perlu ucapkan amin. Membacakan doa saja. Karena itu terbatas dia, karena sudah ada zikirnya tersendiri. Tidak ada, dalilnya 3 kali. Panjangnya sesuai dengan saya katakan tadi. Tergantung dari waktu kita berdiri. Kita baca Al-Fatihah sama surat. Kalau panjang, berarti harus lebih 3 kali. Anas bin Malik pernah salat di belakangnya Umar bin Abdul Aziz, tahu hadisnya? Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mirip salatnya dengan Nabi SAW melebihi pemuda ini Umar bin Abdul Aziz. Dihitung tasbihnya 10 kali. Zikirnya. Jadi sekurang-kurangnya 3. Tidak ada. 1 sekurang-kurangnya. Wajibnya 1. Saya katakan tadi, kan kaidahnya tadi kata sahabat, rukun-rukun yang dikerjakan Nabi SAW mulai dari berdiri, ruku, bangkit dari ruku, sujud itu dekat. Apa hampir sama? Bahasanya kita sih dekat. Panjangnya dekat. Apa? Mirip ya. Mirip. Waktunya, lamanya itu hampir sama. Berarti kalau sujud mau dihitung berapa kalinya tidak bisa, harus sesuai dengan
surat yang kita baca setelah Al-Fatihah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, mungkin sujudnya bisa berapa kali. Paham kan? Baca zikir sujudnya bisa panjang sekali karena hampir sama kan? Itu idealnya. Coba apa tidak ada kalau dalilnya 3 ya. Artinya masa kita baca Al-Fatihah sama surah An-Nas lah. Contohnya mengambil masa 3 menit. Iya. Artinya kita di rokok pun 3 Iya menit. sekitar begitu. Iya. Equal lah, equal. Coba pernah salat qiyam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 10 hari terakhir? Itu kalau ruku sampai orang bisa jatuh karena lamanya. Kan bacaannya panjang 10 hari terakhir. Kita ruku itu lama sekali. Kalau ruku kan capek, kalau sujud masih enak, orang bisa tidur biasanya kan gitu ya. Karena panjangnya. Kalau ruku itu mau jatuh. Panjang ya. Sunnahnya seperti itu. Kalau Mas Ustaz kadar yang bersama imam rokok, apa kadar? Bagaimana kadar bersama imam? Sempurna. Jadi yang dikatakan mendapat rakaat kan maksudnya. Ketika dia datang, jadi syaratnya caranya sholat itu kan kita harus bertakbir sempurna. Jadi kita datang sholat, imam sedang ruku. Kita datang harus berdiri tegak dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita masih sempat tumakninah berarti dapat. Kalau pas kita begini imam sudah berdiri, berarti tidak dapat. Kadar tumakninah tuh. Kita tumakninah artinya tulang sudah sempurna. Belum udah goyang, masih baru begini, belum tenang kan? Sudah sek, imam berdiri. Allahu Akbar, sudah dapat. Perlu sedekat juga. Apa? Kalau imam sudah Tidak perlu sedekap. Karena kata Syekh bin Baz, sedekap itu hanya untuk membaca. Kalau kita kan cuma langsung. nanti Allah Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. 2 kali. 2 kali Allahu Akbar. Kalau 1 kali Allah Akbar langsung. Itu Syekh bin Baz bilang boleh. Tapi yang terbaik 2 karena sudah 2 kali kan takbiratul ihram sama takbir peralihan. Boleh juga kalau kita mempraktikkan hadisnya Abu Bakrah. Kita ruku di belakang saf, tapi orang mungkin aneh melihatnya. Sambil kita jalan. Itu ada hadisnya, sahih. Bagaimana sekiranya untuk melakukan pahala jemaah, imam sudah membuat tahiyatul akhir, Tahiyatul akhir kita baru masuk. apakah kita bikin jamaah baru atau mengikuti imam? Adakah mendapat pahala jemaah? Kalau kita tidak lalai dari awal, memang ada udzur, kita dapat pahala jamaah. Itu yang lebih rajih. Kalau kita lalai ya jelas tidak dapat. Misalnya kita sengaja lambat-lambat. Ya. Kalau duduk tasyahud awal itu sebenarnya duduk boleh nggak? Ika tidak boleh kecuali di antara 2 sujud. Karena yang dicontohkan Nabi SAW, ika itu hanya di antara 2 sujud. Begini maksudnya kan? Itu cuma di antara 2 sujud. Iya. Tidak dicontohkan untuk duduk tahiyat awal. Jemaah sekiranya sebenarnya jemaah sudah selesai. Mereka boleh membuat Jamaah kedua. Itu perselisihan pendapat. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Dan itu yang dikeluarkan sama Syekh Al-Albani, tidak boleh jamaah kedua, salat sendiri-sendiri. Kecuali kalau di masjid musafir yang tidak ada imam rawatibnya. Kayak di masjid-masjid kalau di kita di Indonesia, terminal. tidak ada sembahyang Jumat. Tidak ada imam rawatib, imam tetap. Walaupun tidak ada sembahyang Jumat. Walaupun Kalau ada imam rawatib, iya, tidak. Karena itu memecah belah jamaah. Kayak kita di Indonesia kayak masjid apa? Di masjid-masjid terminal itu kan nggak ada imam. iya, dan orang berlalu lalang di situ. Boleh yang pegang sini. Hadisnya itu lemah, itu udah bikin kaget orang. Terus saja diri. Apa? Terus saja diri sebelah. Kasih kasih apa kode begitu, Allahu Akbar biar dia dengar, punya yang membuat dia paham gitu aja. Biar dia nggak kaget nanti. Nggak perlu di gitu. Nggak perlu, maksudnya ya kasih isyarat, tidak mesti harus untuk menyentuh. Kalau dengan cara lain dia bisa paham, nggak perlu dengan menyentuh. Contohnya nggak ada. Ada zaman Rasul. Makanya tidak ada contohnya menyentuh tangan, nggak ada. Itu Ustaz, pasal itu tadi bukan pasal itu, pasal imam, pasal karena sudah satu saf kan, jadi saya seorang di belakang, jadi saya mau teman lah, jadi saya Tarik. supaya dia undur ke belakang. Jadi dalilnya begini. Pertama ada hadis Nabi SAW yang sahih, larangan berdiri sendiri di belakang saf bagi laki-laki. La salata liman shalla khalfas saffi wahdahu, kata Nabi SAW. Tidak ada salat bagi orang yang berdiri di belakang saf sendirian.
Makanya dilarang. Ini dikecualikan kalau perempuan. Kalau perempuan ada dalilnya. Dia berdiri sendirian pun tetap tidak mengapa. Laki-laki yang dilarang. Taib. Sekarang kita datang ke masjid. Saf sudah penuh. Tentu kita usaha dulu cari-cari mungkin di sela-sela ada yang kosong kan. Tidak ada lagi. Pendapat sebagian ulama mengatakan kita menarik dari depan. Tapi ini merujuk kepada hadis yang lemah. Merujuk pada hadis yang lemah. Pendapat yang lebih kuat karena itu hadisnya lemah. Kita kondisinya dalam keadaan tidak mampu. Allah tidak membebani manusia kalau dia tidak mampu, ya kan? Maka kita berdiri sendirian karena kita tidak ada cara lain kecuali berdiri sendirian. Kalau pendapatnya Syekh bin Baz, dia agak beda sedikit. Dia mengatakan sholat di samping imam supaya ada teman. Di sampingnya imam. Itu Syekh bin Baz pendapatnya. Jadi intinya tidak boleh sendiri, Pak. Iya, kalau mampu tidak boleh sendiri. Kalau kita berdua, orang belum sholat, panggil dulu dia. Pak, temani saya begitu. Jadi kalau sudah dipanggil, sudah masuk saf ya, jangan dipanggil lagi. Jangan dikorek lagi gitu. Yang tadi berdoa di dalam sholat, berdoa di dalam sholat itu apakah diperbolehkan dengan membaca Al-Quran? Dalam sujud, Pak. Karena ada larangannya dalam sujud. Iya, dimaksudkan itu dalam sujud karena ada larangannya dalam sujud, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Sekarang ada dua pendapat di kalangan ulama ketika kita berdoa dalam sujud dengan doa dari Al-Qur'an, iya kan? Yang dilarang membaca Al-Qur'an jelas. Kalau orang membaca Al-Qur'an biasa itu dilarang. Sekarang orang berdoa dari Al-Qur'an. Paham? Mengambil doa dari Al-Qur'an misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Apakah boleh atau tidak? Pendapat yang lebih kuat itu boleh. Dengan kita meniatkan bukan membaca Al-Quran. Kenapa kita baca? Karena tentu doa Al-Quran yang terbaik kan. Kita pakai doa itu, tapi niat kita bukan membaca Al-Quran. Itu Syekh bin Baz membolehkan. Selesai sholat, adakah kita boleh berdiri langsung tinggalkan jemaah ataupun tidak? Kita berzikir, tidak boleh berdiri langsung. Sunnahnya kita berzikir, baca istighfar 3 kali, kemudian berzikir. Jangan kita berdiri langsung. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri maksudnya. Kalau berjamaah pun boleh. Seperti di sini kan berjamaah. Enggak, Pak, sendiri-sendiri. Berzikir itu sendiri-sendiri. Ya barakallahu fikum. Ya sudah cukup ya. Tidak, saya sih besok insya Allah besok masih ada waktu. Kalau nggak ada mau ini catat saja. Dicatat besok ditanya. Ya alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hidangannya terlupakan ini.